Pernahkah kalian mendengar kisah seorang ulama yang mendapat undangan langsung dari penguasa Laut Selatan? Konon, istana Nyi Roro Kidul bukan sekadar mitos, melainkan benar-benar ada. Dan kali ini, kita akan mengungkap kisah luar biasa yang melibatkan Gus Ikdam dalam perjalanannya menuju tempat yang penuh misteri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, tempat kita membahas kisah-kisah penuh misteri, sejarah, dan keajaiban dunia gaib dalam perspektif Islam. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Mari kita awali video ini dengan keberkahan. Tulis, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, di kolom komentar. Dan jangan lupa juga tuliskan dari mana asal kalian. Di kalangan santri dan umat Islam di Indonesia, nama Gus Ikdam semakin dikenal sebagai seorang ulama muda yang penuh harisma. Beliau memiliki gaya ceramah yang unik, santai, namun tetap dalam koridor keislaman yang kuat. Banyak dari ceramahnya tidak hanya membahas masalah akidah dan kehidupan sehari-hari, tetapi juga menyentuh hal-hal yang berkaitan dengan dunia gaib dan fenomena spiritual. Sebagai seorang yang mendalami ilmu agama, Gus Ikdam juga memiliki wawasan mendalam mengenai kisah-kisah yang beredar di masyarakat, termasuk legenda Nyi Roro Kidul dan Istana Laut Selatan yang penuh misteri. Dalam suatu kesempatan, beliau pernah menceritakan sebuah pengalaman yang membuat banyak orang terkejut sekaligus penasaran, yakni tentang undangan yang datang dari sosok gaib yang diyakini sebagai utusan Nyi Roro Kidul. Seperti yang sudah banyak diketahui, Nyi Roro Kidul adalah sosok mistis yang dipercaya sebagai penguasa pantai selatan. Keberadaannya sudah diceritakan sejak zaman dahulu, bahkan sebelum Islam masuk ke Nusantara. Dalam berbagai catatan sejarah dan cerita rakyat, Nyi Roro Kidul digambarkan sebagai seorang ratu yang memiliki kekuatan luar biasa, memimpin kerajaan gaib di dasar Samudra Hindia. Banyak orang percaya bahwa ia memiliki hubungan erat dengan para raja dari Kesultanan Mataram, terutama Panembahan Senopati dan raja-raja setelahnya. Kepercayaan ini semakin kuat dengan adanya larangan menggunakan pakaian berwarna hijau ketika berada di pantai selatan, karena warna tersebut diyakini sebagai warna kebesaran Nyi Roro Kidul dan dapat mengundang bahaya bagi siapa saja yang melanggarnya. Gus Ikdam, sebagai seorang ulama yang memiliki banyak pengalaman spiritual, suatu ketika merasakan adanya kejadian yang tidak biasa. Dalam perjalanan dakwahnya ke salah satu daerah di pesisir selatan Jawa, beliau mengalami suatu peristiwa yang sulit dijelaskan dengan logika biasa. Saat itu, ia sedang berada di sebuah pesantren untuk mengisi pengajian dan berbagi ilmu kepada para santri serta masyarakat sekitar. Malam itu, setelah selesai mengisi ceramah, beliau memilih untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan ke tempat berikutnya. Namun, ada sesuatu yang berbeda dari malam itu. Gus Ikdam merasakan energi yang sangat kuat di sekitar tempatnya menginap. Suasana hening yang seharusnya membawa ketenangan justru membuatnya merasa seakan ada sesuatu yang tengah mengamati. Ketika waktu mendekati tengah malam, Gus Ikdam merasakan adanya hembusan angin yang berbeda dari biasanya. Angin itu bukan sekadar angin malam biasa, melainkan membawa aroma yang begitu khas, aroma laut yang bercampur dengan wangi bunga melati dan cendana. Bagi orang awam, mungkin hal ini hanyalah fenomena alam biasa, tetapi bagi mereka yang peka terhadap dunia spiritual, ini bisa menjadi pertanda bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi. Tiba-tiba, beliau mendengar suara halus yang memanggil namanya, suara yang berasal dari arah luar jendela. Namun, saat ia mencoba mengintip melalui celah jendela, tidak ada siapapun di sana. Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas, seperti seorang wanita yang berbicara dengan penuh kelembutan namun memiliki wibawa yang sangat kuat. Meskipun sudah terbiasa dengan kejadian-kejadian tak kasat mata, kali ini Gus Ikdam merasa bahwa pengalaman ini berbeda dari yang pernah ia alami sebelumnya. Tidak ingin gegabah,
Beliau segera mengambil air wudhu dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran untuk menenangkan diri. Setelah beberapa saat, suasana kembali hening, tetapi perasaan aneh itu masih tetap ada. Ketika akhirnya beliau memutuskan untuk tidur, sebuah mimpi yang sangat nyata terjadi. Dalam mimpinya, Gus Ikdam melihat dirinya berada di tepi pantai dengan ombak yang bergulung-gulung. Langit tampak berwarna keemasan, seolah-olah ia berada di tempat yang bukan bagian dari dunia yang ia kenal. Di tengah lamunannya dalam mimpi itu, tiba-tiba muncul seorang wanita dengan pakaian kebesaran berwarna hijau zamrud. Wajahnya sangat cantik, namun memiliki aura yang begitu berwibawa dan sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Di sekelilingnya, terdapat beberapa sosok yang tampaknya adalah pengikut setianya. Wanita itu menatap Gus Ikdam dengan penuh makna, seakan ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Dalam keadaan setengah sadar di dalam mimpi itu, Gus Ikdam mencoba untuk membaca ayat kursi dan doa-doa perlindungan lainnya. Namun yang mengejutkan, wanita tersebut justru tersenyum dan berkata dengan lembut, "Jangan takut, wahai ulama muda. Aku hanya ingin berbicara." Gus Ikdam merasa ada dua hal yang bertentangan dalam hatinya. Di satu sisi, sebagai manusia yang beriman, ia tahu bahwa dunia gaib adalah sesuatu yang nyata tetapi tidak boleh dijadikan pegangan utama dalam hidup. Namun, di sisi lain, pengalaman yang ia alami terasa begitu nyata dan tidak bisa diabaikan begitu saja. Sang wanita kemudian mengulurkan tangannya, dan dalam sekejap, suasana di sekelilingnya berubah. Ia tidak lagi berada di tepi pantai, melainkan di dalam sebuah bangunan yang begitu indah. Pilar-pilar besar berdiri kokoh dengan ukiran emas yang memantulkan cahaya dari lampu-lampu kristal yang menggantung di langit-langit. Dinding-dindingnya dihiasi dengan lukisan-lukisan yang menggambarkan lautan luas, sementara lantainya terbuat dari batuan marmer berwarna hijau kebiruan. Gus Ikdam menyadari bahwa tempat ini bukan sembarang tempat. Inilah yang diyakini sebagai Istana Laut Selatan, tempat yang selama ini hanya diceritakan dalam mitos dan legenda. Ia melihat beberapa sosok lain. Gus Ikdam masih berdiri dalam keadaan setengah sadar di dalam istana megah yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Cahaya kehijauan dari kristal yang menggantung di langit-langit menciptakan suasana yang mistis sekaligus menakjubkan. Dinding-dinding istana dipenuhi dengan ornamen-ornamen emas berkilauan yang memantulkan cahaya, memberikan kesan seolah-olah bangunan ini berada di dunia lain yang berbeda dari realitas manusia. Lantai marmer hijau kebiruan yang begitu halus seperti permukaan air laut membuat setiap langkahnya terasa ringan, seakan dirinya melayang di udara. Gus Ikdam mencoba mengingat apa yang baru saja terjadi. Satu saat ia masih berada di pesantren, mendengar bisikan suara aneh, lalu dalam sekejap, ia merasakan dirinya berada di tempat yang tak bisa dijelaskan oleh logika biasa. Ia melirik ke sekeliling ruangan yang luas itu, dan di kejauhan, ia melihat seorang wanita berwibawa duduk di singgasana megah. Wajahnya begitu cantik, auranya memancarkan pesona yang sulit dijelaskan, tetapi ada sesuatu dalam tatapan matanya yang membuat Gus Ikdam merasa waspada. Wanita itu mengenakan busana hijau zamrud dengan detail sulaman emas, mencerminkan kebangsawanan dan kekuatan. Mahkotanya berkilauan seperti permata yang baru saja diangkat dari dasar lautan. Di sekitar singgasana, beberapa sosok lain berdiri dalam formasi yang tertata rapi, seolah mereka adalah pengawal kerajaan. Gus Ikdam menyadari bahwa apa yang sedang ia alami bukan sekadar mimpi biasa. Wanita di singgasana itu berbicara dengan suara yang lembut, namun memiliki kekuatan yang sulit diabaikan. "Selamat datang, ulama muda," katanya. "Aku telah lama memperhatikan perjalananmu, dan hari ini, kau dipanggil ke sini untuk melihat sesuatu yang belum pernah kau ketahui sebelumnya." Gus Ikdam tetap diam sejenak, mencoba memahami situasi yang sedang berlangsung. Sebagai seorang ulama yang memahami ajaran Islam dengan baik, ia tahu bahwa dunia gaib memang ada,
tetapi tidak semua yang berasal dari sana bisa dipercaya sepenuhnya. Dengan hati-hati, ia menjawab, "Siapakah engkau, wahai perempuan yang begitu dihormati di tempat ini?" Senyuman tipis menghiasi wajah wanita itu. "Aku adalah penguasa di tempat ini, sebagaimana manusia telah menceritakannya selama berabad-abad. Namun, aku bukan sekadar mitos, aku nyata, sebagaimana kau bisa melihat dan merasakan kehadiranku saat ini." Gus Ikdam mulai memahami bahwa ia sedang berada di hadapan sosok yang diyakini sebagai Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan yang sering dikisahkan dalam legenda. Namun, meskipun ia memiliki wujud yang nyata dalam pandangannya, Gus Ikdam tidak ingin langsung mempercayai semuanya begitu saja. Dalam hatinya, ia tetap memegang teguh ajaran Islam, bahwa hanya Allah yang memiliki kuasa atas segala sesuatu di dunia ini. "Kenapa aku dipanggil ke sini?" tanya Gus Ikdam dengan penuh kehati-hatian. Nyi Roro Kidul mengangkat tangannya, dan tiba-tiba, air laut yang mengalir di sekitar istana itu membentuk bayangan-bayangan yang bergerak, seolah sedang memperlihatkan suatu peristiwa. "Dunia manusia dan dunia kami saling berdampingan, meskipun banyak yang tidak menyadarinya," katanya. "Ada rahasia yang telah lama disembunyikan, dan kau adalah salah satu dari sedikit orang yang berhak untuk mengetahuinya." Dalam bayangan air tersebut, Gus Ikdam melihat gambaran-gambaran sejarah. Ia melihat kerajaan-kerajaan kuno, perjanjian-perjanjian antara penguasa manusia dengan makhluk gaib, dan berbagai peristiwa yang tampaknya memiliki pengaruh besar terhadap perjalanan sejarah Nusantara. Ia melihat sosok Panembahan Senopati, pendiri Kesultanan Mataram, yang dikisahkan memiliki hubungan spiritual dengan Nyi Roro Kidul. Dalam bayangan itu, tampak seorang raja sedang melakukan ritual di tepi pantai, memohon kekuatan kepada penguasa laut untuk menjaga kerajaannya dari serangan musuh. Gus Ikdam semakin memahami bahwa banyak hal yang tidak pernah diceritakan secara terbuka dalam sejarah resmi, tetapi diyakini secara turun-temurun oleh masyarakat. Hubungan antara dunia manusia dan dunia gaib bukanlah hal yang bisa diabaikan begitu saja. Namun, ia tetap menyadari bahwa semua kekuatan yang ada di dunia ini hanyalah bagian dari ciptaan Allah, dan tidak ada yang lebih berkuasa selainnya. "Tetapi, wahai Ratu," kata Gus Ikdam dengan penuh kehati-hatian, "jika dunia manusia dan dunia gaib memang memiliki keterikatan, bagaimana seharusnya manusia bersikap terhadap hal ini? Bukankah agama kami mengajarkan bahwa kami hanya boleh meminta perlindungan kepada Allah?" Nyi Roro Kidul menatapnya dalam-dalam, seakan menguji keteguhan hati sang ulama muda. "Kau benar," katanya. "Dan itulah alasan mengapa kau berada di sini. Tidak semua manusia memiliki keteguhan hati seperti dirimu. Banyak yang datang ke tempat ini dengan niat yang salah, mereka mencari kekuatan, kekayaan, atau pengaruh di dunia manusia. Tetapi kau datang dengan hati yang bersih, tanpa ketamakan, dan itulah yang membuatmu berbeda." Gus Ikdam merasakan hawa yang berbeda di ruangan itu. Ada sesuatu dalam kata-kata Nyi Roro Kidul yang terasa ambigu, antara peringatan dan godaan. Ia tahu bahwa banyak manusia yang tersesat karena tergiur oleh janji-janji dunia gaib. Kisah orang-orang yang menghilang di pantai selatan, legenda mereka yang katanya menjadi pengikut sang ratu, dan berbagai cerita tentang perjanjian-perjanjian mistis semuanya terlintas dalam pikirannya. "Saya menghormati apa yang terjadi di dunia ini," kata Gus Ikdam dengan penuh ketegasan, "tetapi saya hanya bersandar kepada Allah. Jika saya diberi kesempatan untuk melihat semua ini, maka biarlah ini menjadi pengingat bagi saya dan orang-orang di luar sana bahwa dunia ini penuh dengan misteri yang harus disikapi dengan keimanan yang kuat." Senyuman Nyi Roro Kidul semakin lebar, seolah puas dengan jawaban yang diberikan oleh Gus Ikdam. "Kau telah memilih dengan bijak, wahai ulama muda. Maka kembalilah ke dunia manusia, dan sampaikan apa yang kau lihat di sini dengan kebijaksanaan. Biarkan mereka tahu bahwa dunia ini lebih luas daripada yang mereka bayangkan,
tetapi iman harus tetap menjadi pedoman utama. Dalam sekejap, Gus Ikdam merasakan tubuhnya ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Cahaya di sekelilingnya mulai memudar, dan ia merasakan seolah-olah dirinya jatuh ke dalam pusaran air yang sangat kuat. Detik berikutnya, ia terbangun dengan nafas tersengal-sengal di kamar tempat ia menginap di pesantren. Tubuhnya basah oleh keringat, dan azan subuh baru saja berkumandang di kejauhan. Apakah yang ia alami hanyalah mimpi? Ataukah benar-benar perjalanan spiritual yang nyata? Gus Ikdam hanya bisa merenung dalam diam, menyadari bahwa dunia ini memang penuh dengan rahasia yang belum sepenuhnya terungkap. Pagi itu, setelah mengalami kejadian yang begitu misterius, Gus Ikdam terbangun dengan tubuh yang masih terasa lelah. Cahaya matahari mulai menyelinap masuk melalui celah jendela, sementara suara azan subuh masih bergema di kejauhan. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia merasa seperti baru saja kembali dari perjalanan jauh, meskipun secara fisik ia masih berada di dalam kamar pesantren tempatnya menginap. Pikiran dan hatinya masih diliputi pertanyaan. Apakah semua yang ia alami semalam hanyalah mimpi, atau benar-benar sebuah pengalaman spiritual yang nyata? Ia segera bangkit, mengambil air wudhu, lalu melaksanakan salat subuh dengan khusyuk. Dalam setiap sujudnya, ia berdoa agar diberikan petunjuk dan kejelasan atas apa yang telah ia alami. Sebagai seorang ulama, ia tahu bahwa dunia gaib memang ada dan diakui dalam Islam, tetapi ia juga paham bahwa manusia tidak boleh terlalu larut dalam hal-hal yang bersifat mistis tanpa adanya pegangan yang kuat kepada Allah. Setelah selesai salat, Gus Ikdam memutuskan untuk keluar dari kamarnya. Udara pagi terasa sejuk, dan di kejauhan, para santri sudah mulai beraktivitas, membaca Al-Quran di masjid pesantren. Beberapa orang menyapanya dengan penuh hormat, tetapi ia masih sibuk dengan pikirannya sendiri. Ia mencoba mengingat kembali setiap detail yang terjadi dalam mimpinya, istana megah di dasar laut, sosok Nyi Roro Kidul, bayangan sejarah yang ditunjukkan kepadanya, serta pesan terakhir yang diberikan oleh sang ratu sebelum ia kembali ke dunia nyata. Apakah benar ada rahasia besar yang belum terungkap? Dan jika iya, mengapa ia yang dipilih untuk mengetahuinya? Gus Ikdam tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar legenda rakyat atau mitos turun-temurun. Ia pun memutuskan untuk bertemu dengan seorang ulama sepuh di pesantren tersebut, Kiai Abdullah, yang dikenal memiliki pemahaman mendalam mengenai ilmu tasawuf dan dunia spiritual dalam Islam. Mungkin, melalui bimbingan beliau, Gus Ikdam bisa mendapatkan pencerahan atas apa yang telah terjadi. Setelah mendapatkan izin, Gus Ikdam mendatangi kediaman Kiai Abdullah yang berada di bagian belakang pesantren, di sebuah rumah kayu sederhana yang penuh dengan buku-buku klasik Islam. Sang Kiai sudah menunggunya di beranda, seolah-olah telah mengetahui kedatangannya. Dengan senyuman lembut, Kiai Abdullah mempersilakan Gus Ikdam duduk dan meminum teh hangat yang telah disiapkan. "Ada sesuatu yang mengganggumu, Nak?" tanya Kiai Abdullah dengan suara yang penuh ketenangan. Gus Ikdam menarik napas dalam, lalu menceritakan secara rinci tentang apa yang ia alami semalam. Ia tidak menyembunyikan apapun, mulai dari suara bisikan misterius, perjalanan ke istana megah di dasar laut, hingga percakapannya dengan Nyi Roro Kidul dan pesan yang diberikan kepadanya. Sang Kiai mendengarkan dengan seksama, tidak sekalipun menyela. Wajahnya tetap tenang, namun sorot matanya menunjukkan bahwa ia memahami betapa besar dampak dari pengalaman yang baru saja dialami oleh Gus Ikdam. Setelah beberapa saat merenung, Kiai Abdullah akhirnya berbicara. "Nak, engkau telah diberi kesempatan untuk melihat sesuatu yang jarang sekali manusia lain alami. Tetapi ingat, ujian terbesar bagi seorang ulama bukanlah seberapa banyak hal gaib yang ia ketahui, melainkan bagaimana ia tetap berpegang teguh pada tauhid dan tidak tergoda oleh keajaiban dunia." Gus Ikdam mengangguk, tetapi tetap ada banyak pertanyaan yang berputar di pikirannya. "Kiai,
Apakah semua yang saya lihat benar-benar nyata? Apakah istana itu memang ada di dunia ini? Kiai Abdullah tersenyum. Dalam Islam, kita diajarkan bahwa dunia ini terdiri dari dua alam, alam nyata dan alam gaib. Sebagaimana malaikat dan jin itu ada, begitu pula dengan kerajaan-kerajaan gaib yang mungkin tidak dapat kita lihat dengan mata biasa. Namun, bukan tugas kita untuk mencari tahu terlalu dalam tentang mereka. Sebab, yang lebih penting adalah bagaimana kita tetap berada di jalan yang benar. Gus Ikdam terdiam sejenak, merenungkan kata-kata sang kiai. Ia mulai memahami bahwa bukan tempat atau sosok yang ia temui yang harus menjadi fokus utama, tetapi bagaimana pengalaman tersebut bisa menjadi pelajaran untuk semakin memperkuat keimanan. Tetapi Kiai, lanjutnya, mengapa saya yang dipilih untuk melihat semua ini? Apakah ada pesan khusus yang harus saya sampaikan kepada orang-orang? Kiai Abdullah kembali menatapnya dengan bijaksana. Mungkin ini adalah peringatan, Nak. Dunia saat ini semakin jauh dari nilai-nilai spiritual, banyak orang yang tergoda oleh kekuatan duniawi, bahkan mencari jalan pintas melalui hal-hal mistis. Engkau diberi kesempatan untuk melihat sendiri bahwa dunia gaib memang ada, tetapi bukan untuk dipuja atau ditakuti, melainkan sebagai pengingat bahwa hanya Allah yang berhak untuk dijadikan sandaran utama. Gus Ikdam merasakan beban di hatinya sedikit berkurang. Ia mulai memahami bahwa pengalaman yang ia alami bukanlah sebuah ujian untuk menguji keilmuannya, melainkan sebuah tanggung jawab untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat. Hari itu, Gus Ikdam memutuskan untuk kembali berdakwah seperti biasa, tetapi dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana seharusnya manusia bersikap terhadap dunia gaib. Dalam setiap ceramahnya, ia tidak pernah membahas detail tentang istana Nyi Roro Kidul atau pertemuannya dengan sang ratu, tetapi ia selalu menekankan satu hal, bahwa keimanan yang kuat adalah kunci utama dalam menghadapi segala bentuk godaan, baik yang berasal dari dunia nyata maupun dunia yang tak kasat mata. Seiring waktu, cerita tentang pengalaman spiritual Gus Ikdam mulai tersebar luas di kalangan santri dan masyarakat. Banyak yang penasaran, tetapi ia selalu menjawab dengan bijak bahwa yang terpenting bukanlah kisahnya, melainkan pelajaran yang bisa diambil darinya. Apakah rahasia Istana Laut Selatan benar-benar telah terbongkar? Ataukah masih ada misteri yang belum terungkap? Hanya Allah yang Maha Mengetahui. Itulah kisah misterius tentang undangan Nyi Roro Kidul kepada Gus Ikdam. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini benar terjadi atau hanya sekadar mitos? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini bisa terus menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.